istirahat, makan, sholat dan sebagainya. Maka dengan demikian rapat kerja bersama Pak Menteri Komite 3 DPD RI kita lanjutkan dengan mengucapkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi Bapak dan Ibu para anggota yang ingin melakukan pendalaman, konfirmasi dalam hal yang terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri dan jajaran tadi, kami persilahkan untuk bisa menyampaikannya. Pertama dari Pak Bupati. Pak Agung, silakan. Kan Bupati, Pak. Lu itu. Mohon izin Pak Menteri bersama segenap jajaran, para Eselon 1, Ibu Sekjen, juga Bapak Wakil Ketua dalam hal ini pimpinan rapat. Mohon maaf, menyampaikan satu hal yang sesungguhnya ini merupakan, menurut hemat saya, ini kompetensi Pak Menteri, terutama ada juga Ditjen Kebudayaan dan ada di sini. Ini berkaitan dengan pembinaan pengembangan bahasa daerah. Ini sangat penting buat kami untuk kami sampaikan pada kesempatan ini. Mengenai bahasa daerah ini, kami di DPD RI menyampaikan satu inisiatif undang-undang bahasa daerah. Dan undang-undang bahasa daerah ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas, kalau tidak salah di nomor 37. Kami pun dari tim dari Komite 3 di bawah pimpinan pimpinan rapat sekarang Pak Kiai, Pak Waka, sudah mengadakan satu pemaparan dengan para fraksi-fraksi di DPR RI secara lengkap. Saya lupa tanggalnya, dipimpin oleh Pak Kiai. Nah, dalam pemaparan tersebut para fraksi yang hadir pada kesempatan itu, mungkin akan dipertegas lagi Pak Waka nanti, sangat positif untuk menerima usulan kami inisiatif DPD RI berkenaan dengan undang-undang bahasa daerah. Nah, namun demikian kami kaget dan kecewa. Tanpa sepengetahuan kami di DPD RI, khususnya Komite 3, ternyata rancangan undang-undang bahasa daerah yang menjadi inisiatif dari DPD RI ini tidak pernah ada pembahasan lagi. Dan juga saya dengar, mudah-mudahan juga tidak benar, Pak, katanya pencabutan rencana undang bahasa daerah itu berasal dari pemerintah. Yang merupakan, sebab surprise-nya sudah ada, Pak Menteri. Surprise-nya sudah ada kepada beberapa menteri, Pak Kiai kalau tidak salah 3 atau 4 menteri, atau 5 menteri, surprise dari Presiden untuk melanjutkan pembahasan bahasa daerah. Namun demikian, sampai saat sekarang tidak ada pembahasan lagi. Dan tindak lanjut dari pertemuan kami dengan para fraksi. Nah, berdasarkan hemat kami, itu kan bahasa daerah itu kurang lebih yang ada di Nusantara kita ini sekitar 400 bahasa daerah, di mana 300-nya itu sudah punah, bahkan hampir punah. Dan penutur-penutur bahasa daerah yang masih aktif kurang lebih di 14 provinsi. Salah satunya itu adalah Provinsi Bali. Nah, bagi kami, rencana undang-undang bahasa daerah sangat penting untuk diundangkan karena kami memerlukan guru-guru bahasa daerah. Dan sampai sekarang secara resmi, walaupun di Bali ada pergub perihal guru bahasa daerah itu, tapi jelas tidak didukung oleh undang-undang. Jadi dengan demikian, yang sangat menyayat hati ini, guru-guru bahasa daerah itu diambil dari guru kesenian, diambil dari guru agama, asal tidak suatu saat nanti guru olahraga mengajar
bahasa daerah Pak Menteri. Nah ini sangat memprihatinkan. Nah, disinilah masalah kami. Saya kira masalah ini tidak hanya di Bali. Dan saya kira seluruh Nusantara punya masalah. Sebab waktu kami mengajukan rencana undang bahasa daerah itu dari semua perwakilan anggota DPD RI, ya Pak Kiai ya, semua provinsi itu mendukung rencana undang-undang bahasa daerah itu sendiri. Terutama daerah-daerah yang masih penutur bahasa daerahnya masih kuat. Guru bahasa daerah penting. Nah, kami di Bali, di Universitas Udayana, Bapak tahu sendiri ada Fakultas Sastra, memang ada jurusan bahasa daerah. Tapi kemana mereka? Jadi tidak jelas nasibnya. Karena tidak akan bisa diangkat menjadi guru bahasa daerah. Boleh saja untuk profesi lain atau guru lain dan lain sebagainya. Nah inilah bagi kami terus terang permasalahan yang serius kami perihal guru bahasa daerah, dan mohon kiranya mendapatkan jawaban dari Pak Menteri dan jajaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ini perihal guru bahasa daerah. Sebab selama ini problem kami di Bali itu, mungkin juga di daerah lain itu tidak ada guru bahasa daerah secara resmi. Jadi guru budaya, guru kesenian, guru agama dan yang sebagainya itu mengajar bahasa daerah. Begitu juga pada umumnya mereka guru honorer yang gajinya sangat terbatas. Itu pengalaman saya, mohon maaf, kebetulan saya dulu jadi bupati di situ. Sejak dulu itu sudah terjadi, tapi dengan harapan mudah-mudahan ada secercah sinar yang baik bila mana undang-undang bahasa daerah itu sudah disiapkan. Sedangkan kajian akademisnya itu sudah siap, dan juga segala macam mengenai peraturan untuk legal draftingnya itu sudah siap Pak Menteri. Saya kira itu saja. Saya terima kasih sebab teman-teman yang lain banyak sudah menyampaikan beberapa hal. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Menteri atas perhatian kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Lanjut, mana lagi? Kiri, kanan? Dari kanan sudah selesai? Oke, kiri. Ibu, dokter, silakan. Dokter Asyara. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajaran, izinkan perkenalkan nama saya Dr. Asyara dari Nusa Tenggara Timur, Pak Menteri. Ada hal yang ingin sampaikan terkait di mana mungkin sebagai orang awam yang tidak mengetahui Kemendikbud itu direktoratnya apa saja, dan mungkin pastinya banyak program-program. Ingin saya sampaikan tentang temuan yang didapat laporannya hingga sampai di kami sebagai perwakilan daerah terkait adanya terbentuk panitia PNUK MPPD sebagai penyelenggara yang memutuskan kelulusan dokter, tetapi tidak bisa mendapatkan penjelasan dari mereka tentang hasil ujian, di mana ada juga peserta tersebut yang sudah berulang kali. Kalau ini hanya 1-2 kali mungkin tidak menjadi sesuatu yang kita concern, tapi karena ini sudah ada yang sampai sudah 10 kali bahkan lebih, menjadi perhatian dan catatan khusus kami, sehingga dinyatakan tidak lulus itu membuat juga mereka banyak kendala untuk melanjutkan yang lainnya. Sedangkan mereka peserta ini sudah mengikuti semua tahapan akademik dan dinyatakan lulus. Begitu juga dalam rangka ujian yang diselenggarakan oleh PNUK MPPD ini, dan juga di mana peserta tadi sudah semuanya mengikuti mungkin bimbingan belajar atau apa yang untuk mereka bisa lulus dari ujian atau tryout, dan itu ditunjuk oleh instansi terkait dan hasilnya mereka lulus. Tetapi pada kenyataan pada waktu ujian nasionalnya barangkali istilahnya itu mereka tidak lulus dan sudah berulang kali. Sehingga kami ingin bertanya tentang hal ini kepada Pak Menteri, sebab yang saya pahami barangkali PNUK MPPD ini ada di bawah Kemendikbudristek. Sebab saya awam tentang ini, tapi para dokter ini menyampaikan hal ini kepada saya sebagai perwakilan daerah, sebab ini menyangkut keprihatinan
pada anak-anak daerah yang sudah mengikuti ujian, dia memakan waktu, biaya, bayar kuliah lagi, bayar bimbel lagi, tapi penjelasan tentang terkait hal yang mereka ingin mendapat penjelasan itu tidak didapat. Sebab informasi yang diperoleh dari universitasnya memberikan jawaban itu semua berasal dari pusat. Nah, ketika ditanya ke pusat tidak bisa memberikan penjelasan. Mungkin hal ini kami ingin mendapat jawaban dari Pak Menteri dan jajaran. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asyera, dari meja pimpinan, Pak Ketua, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh, kanan udah belum? Udah kah? Sudah. Kiri sudah, kanan sudah. Oh, Penawati. Oke, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Menteri, Bu Sekjen beserta para dirjen dan jajaran anggota Komite 3. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ya terhadap Kementerian Kemendikbudristek terkait dengan PPDB. PPDB ini memang plus minus Pak Mas Menteri. Ada yang merasa dirugikan, tentu banyak juga yang diuntungkan. Itu benar apa yang disampaikan Mas Menteri beserta Pak Dirjen bahwa PPDB ini menguntungkan bagi kelompok kelas ekonomi bawah karena dapat bersekolah di SMA negeri yang dicita-citakan meskipun dengan kualitas yang rendah karena adanya zonasi. Namun barangkali perlu kita evaluasi terus-menerus karena setiap tahun terjadi kericuhan, sangat ramai sekali, riuh katanya orang Jawa Barat, karena yang terjadi zonasi ini berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan Google Map. Nah, dicoba Google Map-nya, rumahnya di posisi di mana, berapa ukurannya. Bahkan tidak percaya Google Map, akhirnya diukur, ada yang mengukur dengan tali, dengan meteran. Itu yang terjadi di daerah-daerah sampai sejauh itu. Nah, ini hanya sebagai evaluasi. Yang kedua, Mas Menteri, sebenarnya persoalan substansi bukan di sana, Mas Menteri. Persoalannya adalah kurangnya sekolah negeri di negara ini. Itu persoalannya. Seandainya sekolah negeri, terutama di kota-kota besar, Mas Menteri, di Surabaya misalnya, di Malang, Kediri, kota-kota besar, sekolah-sekolah negeri pasti menjadi rebutan. Tapi justru sebaliknya di desa-desa, masyarakat lebih banyak kalau di Jawa Timur sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah. Banyak justru sekolah-sekolah negeri, terutama SD yang tutup karena muridnya habis. Tidak ada murid. Itu di desa-desa itu terjadi, Mas Menteri. Dan banyak sekali. Nah, sementara di kota-kota besar ini banyak antusias masyarakat yang ingin sekolah negeri, tetapi sekolahnya yang terbatas. Nah, bagaimana menyelesaikan dua persoalan ini, Mas Menteri? Itu pertama, jadi sistem zonasi saya kira sudah bagus, tinggal evaluasi dan penambahan sekolah-sekolah negeri di kota dan mengurangi sekolah negeri di desa, karena di desa lebih banyak sekolah swasta yang lebih bagus. Itu pertama tentang PPDB. Yang kedua, Mas Menteri, terkait dengan kurikulum merdeka. Saya hampir setiap reses saya keliling ke sekolah-sekolah. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak kurikulum merdeka itu. Ini butuh solusi sebenarnya, Mas Menteri, terutama ketika jurusan atau mata pelajaran fisika, kimia yang tidak diminati lagi. Kemana gurunya ini harus berlabuh? Sehingga banyak guru menganggur di situ, Mas Menteri. Terutama guru sekolah yang siswanya tidak berminat lagi.
satu sekolah hampir semuanya kimia, tidak ada yang berminat, sementara gurunya ada di sana. Bagaimana gurunya ini mencarikan solusi untuk gurunya? Ini tidak hanya terjadi satu sekolah, tapi di banyak sekolah, Mas Menteri. Guru kimia, guru fisika, guru apalagi yang pilihan-pilihan itu, Mas Menteri. Jadi perlu solusi, itu pertama. Yang kedua, kalau paling menguntungkan itu bagi SMK, karena di SMK itu sudah tidak ada seperti itu, tapi SMK itu jurusan-jurusan, sudah ada jurusan, dan tidak fisika kimia itu sudah tidak ada. Itu yang perlu solusi kita semua. Kemudian untuk UKT, Mas Menteri, ini kita banyak para pakar menyampaikan kita ini sudah masuk pada liberalisasi pendidikan, Mas Menteri. Ini perlu kita jawab bersama. Adanya PTN BH dan PTN BLU, ya, itu justru menjadikan liberalisasi pendidikan, karena semua perguruan tinggi sekarang ini berlomba-lomba untuk mencari duit untuk mengembangkan pendidikannya. Karena tanpa duit, pendidikan tidak akan bisa berkembang. Karena itu jalan satu-satunya adalah menaikkan UKT. Karena sumber dana yang jelas dari UKT. Sementara sumber hibah dari kementerian, dari Pemda, dari lembaga swasta, itu sulit mereka dapatkan. Nah, ini persoalannya sangat memberatkan masyarakat dengan adanya ini. Sehingga barangkali perlu juga dievaluasi. Kita waktu zaman saya dulu, sebelum tahun 2000, ya, sebelum tahun 2000 ini kuliah, tidak pernah ada persoalan tentang UKT. Protes-protes UKT di semua perguruan tinggi tidak ada. Tapi setelah ada BLU, ada BTNBH, ini sudah mulai protes-protes UKT di mana-mana. Ya kan, karena perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mencari duit untuk mengembangkan pendidikan dengan cara mencari duit sebanyak-banyaknya dengan cara seperti itu. Karena itu maka barangkali Mas Menteri perlu kita bersama-sama belajar dari negara-negara maju. Barangkali kalau bisa kita berangkat bersama-sama untuk studi referensi ke negara-negara maju, bagaimana bisa mereka juga mengelola pendidikan tanpa ada protes adanya UKT. Kita tahu di Australia misalnya, ini dana pendidikannya sangat besar sekali, tapi pendidikan itu tinggi bagi orang luar, tapi bagi warga negara sana rendah sekali, sangat kecil. Jadi itu, dan bagaimana Indonesia bisa seperti itu? Bahkan di negara Australia misalnya ya gratis bagi warga negara, dan di negara-negara yang lain di Eropa juga sama seperti itu. Nah, itu tentang UKT dan perguruan tinggi, Mas Menteri, yang perlu evaluasi terus-menerus, karena pendidikan ini meskipun PTN itu tidak wajib katanya, tetapi ini bagi kita, bagi masyarakat sekarang ini sudah wajib untuk masuk perguruan tinggi negeri, meskipun di dalam kebijakan pemerintah bukan pendidikan yang wajib. Itu yang terakhir, Mas Menteri, terkait dengan anggaran 2025, Kemendikbud ini mendapatkan anggaran sekitar 83,18 triliun. Nah, ini prioritas utama kementerian untuk 2025 ini apa? Nanti seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada para anggota? Kiri, kanan? Oh, Ibu Eni. Ya, silakan. Makasih. Makasih pimpinan. Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, juga klarifikasi informasi. Yang pertama mengenai kebijakan PPDB. Tadi saya sudah mencatat berdasarkan penjelasan dari
Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Tadi sudah dijelaskan, sudah diatur berdasarkan jalur yang juga dibedakan berjenjang SD, SMP, SMA, dan juga kuota untuk penyandang disabilitas. Khusus kuota penyandang disabilitas ini kami sangat mengapresiasi, dan ini langkah maju, dan ini sangat membahagiakan bagi kawan-kawan disabilitas. Saya juga sudah ketemu sama mereka juga berterima kasih atas aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kementerian saat ini yang pro terhadap persoalan yang selama ini mereka hadapi. Yang di dalam aturan disebut masuk dalam jalur afirmasi. Kami sangat apresiasi tentang kebijakan ini. Tapi menurut saya, selaku anggota DPD RI, kebijakan yang sudah dibuat ini sudah baik, tapi juga harus diikuti dengan aturan kebijakan-kebijakan yang lain, Pak Menteri. Karena sekolah-sekolah kita, sekolah negeri kita, sekolah negeri saja belum ramah terhadap disabilitas. Boro-boro yang sekolah swasta. Kebijakan ini juga harus diikuti dengan kebijakan yang lain sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang ramah disabilitas gitu. Gurunya, soalnya disabilitas juga kan banyak ininya jenis-jenis disabilitas itu. Kalau nggak salah ada 9 jenis disabilitas. Apakah kebijakan dari kementerian juga sudah mengatur disesuaikan dengan jenis-jenis disabilitas kalau memang ingin menjadikan sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah inklusif. Nah, dari satu sisi saya sudah sangat mengapresiasi dengan aturan mengenai PPDB ini, tapi kebijakan yang lain juga harus diikuti secara terencana sehingga anak-anak disabilitas itu tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Saya selaku anggota DPD RI sering didatangi anak-anak disabilitas. Kadang mereka lapor kepada saya, Bu, saya mau masuk sekolah ini, Bu, tapi karena bertingkat, saya yang pakai tongkat nggak bisa, Bu, naik ke kelas nanti kalau seandainya masuk ke sekolah itu. Akhirnya dia keliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Belum lagi perguruan tinggi. Ada juga mahasiswa yang tamat SMA juga mau masuk ke perguruan tinggi. Tapi perguruan tingginya belum ramah disabilitas. Aksesnya, gurunya, kemudian sarana prasarana yang lain belum ramah untuk disabilitas. Menurut saya, kebijakan yang sudah dibuat ini juga harus diikuti dengan kebijakan yang lain sehingga intervensi kebijakan yang dilakukan oleh kementerian sesuai dengan harapan penyandang disabilitas. Yang kedua, mengenai isu-isu dalam pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2004-2005, sebagaimana yang tadi dijelaskan, ada rencana untuk tindak lanjut tentang penguatan perencanaan PBBB oleh pemerintah daerah dalam analisis daya tampung termasuk pelibatan sekolah swasta dan madrasah. Ini pertanyaan saya, seperti apa nanti intervensi yang akan dilakukan? Sampai kemarin di reses yang lalu kami turun ke lapangan, sekolah swasta dan madrasah curhat masih. Kami, Bu, nggak dapat lagi siswa. Soalnya sekolah negeri itu berkali-kali, Bu, merekrut ini. Akhirnya mereka tidak dapat jatah. Kuota yang sudah dibicarakan dengan Diknas itu ternyata tidak ada hasilnya buat sekolah-sekolah swasta kita. Menurut saya kalau memang kebijakan ini juga dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan, tidak diskriminatif terhadap sekolah-sekolah swasta, maka ini harus jelas dalam aturannya. Kalau misalnya ada kuota juga harus dijelaskan di dalam aturan yang akan dibuat oleh kementerian dan juga Diknas yang ada di daerah. Pak Menteri, selanjutnya yang saya juga ketitipan ini pesan dari perguruan tinggi swasta di daerah.
tentang perguruan tinggi negeri yang sama dengan SD, SMP, SMA tadi, yang menerima mahasiswa barunya terus-menerus dengan berbagai jalurnya. Oh, kayaknya mahasiswa mau diambil sendiri aja gitu. Nggak terpikirkan bahwa betapa banyak perguruan tinggi negeri swasta yang lain yang infrastrukturnya, sarana prasarananya sangat memadai. Ketika kemudian mereka tidak mendapatkan mahasiswa, ya ini kan sama saja, ini sarana yang ada menjadi mubazir. Menurut saya ini juga perlu dipikirkan bagaimana ada kearifan, kebijaksanaan dari kementerian dan juga pemerintah daerah untuk mengatur soal ini. Jangan sampai ada jalur SNPTN, ada SBMPTN, ada jalur mandiri, ada jalur jamak, dan lain-lainnya itu. Sehingga calon-calon mahasiswa itu hampir mayoritas diambil oleh perguruan tinggi negeri. Nah, ini sesuai seperti yang disampaikan Pak Nawardi tadi. Orientasinya apa sih? Kok kayaknya sudah profit oriented, udah nggak mikirin lagi bagaimana peningkatan kualitas, pokoknya memperbanyak mahasiswa, dengan itu bisa menghasilkan bulus cuan yang banyak. Lalu berikutnya, ada hal yang meresahkan saat ini Pak Menteri, yang dibicarakan oleh kelompok emak-emak di daerah, yang tadi juga kami bincangkan waktu kita bahas masalah jadwal di Komite 3, mengenai dengan terbitnya PP 28 tahun 2024 yang kemudian mengkhawatirkan orang tua siswa, yang dipersepsikan oleh orang tua siswa dan guru-guru ini kasarnya pemberian alat kontrasepsi kepada remaja dan pelajar itu akan diberikan secara mudah. Nah, menurut saya walaupun PP ini yang menerbitkannya bukan Kemendikbud, tapi ada keterkaitannya dengan remaja dan siswa. Menurut saya harus duduk bersama ini 4 kementerian. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lalu juga Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Dikhawatirkan bahwa dengan aturan yang tidak jelas ini nanti diterjemahkan di dalam peraturan menteri, memberikan kemudahan alat kontrasepsi itu bisa didapatkan dengan mudah oleh siswa dan remaja. Ini dikhawatirkan Indonesia ke depan menjadi darurat perilaku seks bebas. Menurut saya ini harus menjadi perhatian kita bersama, meskipun ini bukan PP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti saya sampaikan pimpinan sidang kepada ketua, izinkan saya terlebih dahulu untuk ikut urun rebuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya duluan Pak Waka. Oh, masih ada? Ya. Oh, silakan Pak. Singkat 1 menit aja Pak Menteri. Pertama, saya mengusulkan soal zonasi terintegrasi Pak Menteri, terkait dengan kalau sudah mau PPDB kan biasanya usulan untuk menerbitkan kartu keluarga baru di daerah yang dekat dengan sekolah itu meningkat, dan data itu di Dukcapil biasanya kelihatan. Sepertinya harus difikirkan juga nih supaya ada kebijaksanaan atau kebijakan yang terintegrasi antara Kementerian Pendidikan dengan, kalau catatan sipil itu di kementerian mana ya? Kementerian Dalam Negeri ya? Iya. Karena biasanya begitu tuh, kalau sudah kan ada batas waktu sekian bulan, dan itu biasanya Dukcapil pasti akan menerbitkan kartu keluarga baru yang si anak nanti kemudian bisa aksesnya lebih mudah untuk mendaftar. Itu usulan sifatnya. Terfikir saja oleh saya dari sekian banyak problem soal zonasi yang juga tidak mampu menyerap semua anak-anak yang dekat dengan sekolah. Kemudian yang kedua, saya berharap ke depan tidak ada lagi berita-berita yang kemudian saya juga nggak tahu sih sumbernya benar atau tidak dari kementerian.
soal isu-isu misalkan penghapusan mata pelajaran agama yang begitu-gitu. Kadang-kadang ini membuat beritanya belum benar, kejadiannya nggak ada, tapi ramenya setengah mati gitu. Dan kadang-kadang itu ada konsumsi politik, tapi jangan-jangan memang ada juga yang menyampaikan berita itu dari teman-teman barangkali dari dalam gitu kan, bahwa ini ada rencana, walaupun mungkin dalam batas diskusi yang tidak formal, tapi kemudian dikonsumsi secara formal dan media sosial kemudian mengkapitalisasi itu menjadi konsumsi publik. Saya kira ini juga, kalaupun hanya harapan ke depan, mudah-mudahan tidak lagi hadir berita-berita yang bisa meresahkan kita semua soal hal-hal begini. Makasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Saya lanjutkan. Izin Pak Menteri, pimpinan dan para anggota juga saya ingin memberikan respon terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri dan jajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Menteri, saya ingin merespon terkait dengan pertama kaitan dengan sektor pendidikan yang menurut konstitusi mendapatkan mandatory spending di angka sekecil apa, serendah-rendahnya 20%. Sudah berjalan sejak tahun 2009. Tentu punya filosofis ketika kemudian konstitusi kita menetapkan minimal besarannya di angka 20% dari APBN dan APBD. Punya filosofisnya pasti. Kemudian tentu sepanjang pengalokasian tersebut, kita ingin terus memastikan bahwa itu betul-betul tepat sasaran alokasinya. Hari ini kita sedang berdebat ataupun sedang mendiskusikan terkait dengan itu pengurangan dari anggaran tersebut yang sebesar 20% yang di atas saat sekarang ini untuk tahun 2025 di atas 720 triliunan. Itu dialokasikan untuk kurang lebih 71 triliun untuk program baru, yaitu untuk presiden terpilih karena punya janji politiknya terkait dengan makan siang gratis. Program ini adalah program yang juga sudah dilaksanakan di berbagai negara maju, termasuk pendidikannya misalnya di Finlandia. Kalau saya demikian juga. Mungkin kita mengadop program-program tersebut. Tapi tentu ini kan membutuhkan kalkulasi, membutuhkan evaluasi. Apakah kemudian dengan dialokasikannya rencana alokasi RAPBN tahun 2025 yang sebanyak 7+1 triliun tersebut berdampak tidak kepada desain program secara umum, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tentu ketika kemudian konstitusi ini menetapkan 20% dari APBN, saya kira harus terhitung dan terukur. Ketika digeser penganggarannya tentu kan berakibat ke penggeser-penggeser yang lain. Saya ingin tahu perspektif Pak Menteri ketika digesernya 71 triliun itu untuk program baru yang sebelumnya tidak ada. Bukan tidak bermanfaat dan sebagainya. Tapi saya ingin perspektif Pak Menteri terkait dengan bagaimana evaluasi penganggaran 20% dari APBN ya untuk lebih efektif lagi dan tepat guna. Tentu kalau kita membaca konstitusi kaitan dengan anggaran 20% itu ada di ayat 4 yang mendasarinya ayat sebelumnya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Wajib membiayainya. Tidak ada pembayaran sungguhnya untuk pendidikan dasar. Saya ingin barangkali ini hasil evaluasi di Kementerian Pendidikan terkait wajib pendidikan dasar ini tentu sampai setidak-tidaknya sampai tahap SMP. Sistem pendidikan nasional kita sudah menempatkan baik pendidikan yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta ditempatkan pada tempat yang sama. Ya, oleh karena itu saya ingin juga tadi sudah ditanyakan oleh beberapa teman-teman terkait dengan seperti apa sih terkait dengan pemetaannya, alokasinya, bagaimana kita sungguh-sungguh ingin menempatkan seluruh sistem pendidikan ini pada tempat yang sama, baik yang diselenggarakan oleh negeri ataupun swasta, oleh masyarakat ataupun elemen-elemen kemudian penyelenggara pendidikan yang lainnya, termasuk kita tidak ingin pun juga melakukan, masih terkesan ada diskriminasi bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh jalur di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama itu biasanya jauh lebih tertinggal baik dalam berbagai alokasinya. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Menteri, apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan mandatory spending yang 20% ini semenjak ya kita kemudian melaksanakan amanat konstitusi ini sejak tahun 2009 sampai hari ini.
Ya hari ini dia akan ada tarik menarik anggaran ya, mau dialokasikan untuk apa namanya program kaitan dengan MKG itu ya Pak ya, makan siang gratis itu ya, program baru. Mungkin saja karena tidak ada anggaran di sektor yang lain ditarik dari situ, berdampak tidak, pertanyaan saya. Yang kedua Pak Menteri, tadi kita sudah disampaikan terkait dengan evaluasi kaitan dengan kurikulum baru. Kurikulum Merdeka Belajar menggantikan kurikulum 2013. Saya ingin mendapatkan kepastian ya terkait dengan legal standingnya. Saya khawatir nanti ini kan perubahan kementerian, perubahan pemerintah, kemudian kurikulumnya juga berubah sehingga tidak ada keajegan. Ya, padahal tadi disampaikan ternyata positif ya. Setelah dilakukan evaluasi tadi telah disampaikan satuan pendidikan yang menetapkan kurikulum merdeka jauh kemudian lebih melihatkan kemajuan ataupun perbaikan yang mendasar ya dari aspek literasi, penguasaan materi dan sebagainya ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri terkait dengan jaminan keajigan ya kurikulum akan sampai berapa lama kalau itu harus dievaluasi. Kalau harus dievaluasi akan seberapa lama? Kurikulum merdeka ini akan diberlakukan sampai mana? Ya, legal standingnya, apakah kemudian perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk memasukkan kurikulum merdeka atau cukup pada level mana? Undang-undang atau apa dan sebagainya. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Menteri supaya ada keajegan terkait dengan kurikulum ini. Tidak setiap ada pergantian pemerintahan, pergantian menteri kemudian ganti kebijakannya. Kemudian Pak Menteri juga kaitannya dengan pemberlakuan kurikulum merdeka. Saya ingin mengkonfirmasikannya dengan yaitu hasil asesmen kaitan dengan PISA ya. Yang saya terima yaitu setidak-tidaknya PISA yang dilakukan pada tahun 2022 yang kemudian dipublikasi pada tanggal 5 Desember 2023. Kita masih berada pada peringkat ke-68 dengan skor matematikanya ada 379, sainsnya 398 dan membacanya 371. Saya ingin menghubungkannya dengan kurikulum merdeka ini. Sudah bisa menjawab itu tidak? Ya kan? Yang kedua ada juga untuk menjawab kaitan dengan peningkatan IPM. Indeks pembangunan manusia kita masih di level 71,13 secara nasional. Rankingnya masih di ranking 112. Apakah sudah dilakukan penelitian terkait dengan diberlakukannya kurikulum mereka ini menjawab itu tidak ya? Kemudian terakhir Pak Menteri, ini terkait dengan anggaran ya, anggaran di Kementerian Pendidikan ini tidak saja dikelola di Kementerian Pendidikan, tetapi juga dialokasikan ke daerah, salah satunya dalam bentuk DAK dan sebagainya. Kami ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan alokasi anggaran di sektor pendidikan yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAK ataupun dalam bentuk alokasi yang lainnya. Kira-kira seperti apa evaluasinya? Mengingat yang sempat kami evaluasi bervariasinya. Ya, angka partisipasi kasar dan sebagainya, kemudian bervariasinya IPM dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa kewenangan di sektor pendidikan yang sudah kemudian diotonomikan, ya, ataupun yang sudah diserahkan kewenangannya baik ke provinsi, kabupaten kota mampu terjaga secara standar nasionalnya. Seperti apa pola yang bisa dilakukan? Terakhir, Pak Menteri, tadi saya juga ingin mempertegas respon dari beberapa para anggota terkait dengan darurat moral, Pak Menteri. Darurat moral, darurat judi online, kemudian darurat narkoba, ya, terakhir darurat seks bebas. Ya betul, misalnya kaitan dengan PP nomor 24 tahun berapa sih? 28 tahun 2014 itu ada terkait dengan Kementerian Kesehatan, tetapi wilayahnya terkait dengan yaitu pemberian alat kontrasepsi itu ada di wilayah dunia pendidikan. Saya mengapel Pak Menteri juga untuk bersama-sama kami untuk menolak pemberlakuan PP tersebut karena ini ada sangat tidak menguntungkan bagi anak didik kita. Termasuk tentu tadi ada darurat yang lainnya terkait dengan judi online pun juga sudah merambah ya ke anak didik kita, ya bukan saja di level SMA, SMP tapi sampai SD sekalipun. Ya demikian juga dengan darurat narkoba. Saya kira adalah ini tantangan dunia pendidikan yang kemudian tidak ringan tentu ke depan. Mudah-mudahan kurikulum Merdeka Belajar ya mampu menjawab tantangan-tantangan yang tidak ringan seperti itu. Termasuk saya pun juga ingin mendorong kembali bagaimana 3 pusat ranah pembelajaran
yaitu sekolah ataupun dunia pendidikan, kemudian keluarga dan masyarakat untuk terus bersinergi, ya, mengemban tugas pendidikan yang mulia ini sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi untuk dapat kedepannya bagaimana mendidik anak bangsa yang jauh lebih terhormat, lebih mulia, lebih berakhlakul karimah, ya, dan tentu mampu memerankan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira demikian beberapa hal, dan selanjutnya saya sebelum kembalikan kepada pimpinan, kepada Pak Ketua, Pak Muslim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tinggal satu, Pak Menteri. Yang satu ini adalah daerah keluar pulau, ya. Letaknya di Sumatera Barat, adanya di Pulau Panjang namanya. Saya kemarin ke sana, ada SD, ada SMP, bangunan udah bagus, alhamdulillah. Tapi ada 2-3 kelas tidak punya bangkunya gitu. Jadi anak itu duduk aja belajarnya, nulis. Saya bilang 8 tahun beginian, sudah 3 tahun. Di kelas 1-nya ada 2 lokal, kelas 2-nya 1 lokal. Saya tanya juga, kalian biasa dapat uang dari mana nih? Ya kami Pak membangun dulu lama, nih bangku-bangku ini dari kabupaten gitu. Ini memang daerah kabupaten sih. Pertanyaan saya di sini nih adalah, saya datang kemana Pak kalau hal seperti ini? Itu ya Pak. Terima kasih tambahannya ya. Ya, saya serahkan pimpinan sidang kepada Pak Ketua, dan barangkali Pak Ketua ingin menyampaikan sesuatunya, silakan. Baik, terima kasih. Ini tadi udah disepakati waktunya belum? Kita sepakati ya. Ini Pak Menteri menjawab maksimum sampai jam 3 ya. Kalaupun misalnya kurang, nanti bisa dijawab secara tertulis. Jadi kalau cukup dan mungkin tidak ada tanya jawab lagi lainnya. Jadi ini kalaupun memang ada yang mau ditanya, nanti bisa WA ke kita dan kita teruskan kepada Pak Menteri. Banyak juga WA saya, cuma minta tolong Pak Menteri, dirjen-dirjennya, direkturnya, kalau kita WA juga harus ada responsif lah ya. Saya tidak menunjuk orang, tapi ada informasi dari teman-teman kadang-kadang di WA tidak direspon. Nah, perlu perhatian serius Pak Menteri. Karena kalau wakil rakyat saja sudah tidak direspon, bagaimana nanti yang lainnya kan? Jadi memang perlu perhatian Mas Menteri.